Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis adalah lagu sekolah minggu dengan nada riang gembira, seolah-olah mau mengatakan kepada setiap dari kita bahwa bekerja bagi Tuhan itu selalu manis, bahwa melayani Tuhan itu selalu manis. Pikul salib itu manis. Ada sukacita, ada kegembiraan yang digambarkan melalui lagu tersebut. Padahal di dalam kenyataannya, bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, dalam bentuk apapun juga, ternyata tidak selalu manis. Rasul Paulus menunjukkan betul di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin sejati, bahwa seorang pemimpin sejati adalah seorang yang siap menghadapi berbagai macam ujian yang datang tiada hentinya. Karena seorang pemimpin selalu bersentuhan dengan manusia. Manusia bertemu dengan manusia yang memiliki pikiran, hati, perkataan, emosi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga kita tahu bahwa sesungguhnya ketika menjadi seorang pemimpin yang memimpin orang lain, kita pasti akan bersentuhan dengan masalah, dengan perselisihan, dengan pertikaian. Namun, apakah yang menjadi masalah itu kita permasalahkan, ataukah kita lihat sebagai ujian yang bisa membentuk karakter kita? Itu tergantung dari setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 berkata demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa,
kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dari bacaan ini kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika bekerja buat Tuhan, dia mengalami banyak kepahitan. Dia mengalami permusuhan dari sesama orang Yahudi. Dia mengalami penolakan, bahkan penganiayaan. Tapi dia juga mengalami bencana alam. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila dia adalah utusan Tuhan, bukan? Bukankah setiap dari kita berpikir bahwa kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan mau pakai kita, bukankah harusnya Tuhan juga memberikan kepada kita kepastian dan jaminan bahwa kita akan baik-baik saja? Banyak orang bersedia melayani Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang bersedia memikul salib Tuhan ketika bekerja bagi Tuhan. Mengapa Rasul Paulus menjadi rasul yang tangguh, yang walaupun mengalami penderitaan duniawi yang begitu rupa, namun dia tetap setia kepada Tuhan? Kita bisa melihat kuncinya. Ada pada 2 Korintus pasal 6 ayat 4-10. Di mana di sana Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan di dalam hidupnya dan kepada setiap orang yang dilayaninya, bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Dia hanya seorang pelayan Tuhan. Dia hanya orang yang bekerja bagi Tuhan. Nah, nampaknya Rasul Paulus mendasarkan sikap pelayanannya pada Injil Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kalau Yesus saja mengalami penderitaan yang payah dan tetap setia, maka Rasul Paulus sebagai hamba tentunya juga harus setia kepada Tuhan walaupun dia mengalami banyak penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika bekerja bagi Tuhan, kita tidak selalu bertemu dengan hal-hal yang manis dan menyenangkan. Tidak selalu kita diterima. Tidak selalu kita dirangkul dan dipeluk. Namun bisa jadi kita justru mengalami penolakan. Kita justru mengalami kekecewaan karena orang-orang yang kita layani berbeda dengan kita. Namun seorang pemimpin yang sejati yang digambarkan oleh Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai pelayan Tuhan, sehingga dia sanggup menahan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya demi untuk menyenangkan hati Tuhannya dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang pemimpin yang sejati adalah seorang yang tangguh dan tahan banting. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.